Muda, ketemu lagi nih di sini bareng GP, Siraman Rohani bareng GP. Nah, apa kabarnya nih Sobat Muda? Semoga sehat selalu, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Gimana nih aktivitas Sobat Muda saat ini di tengah-tengah situasi yang dalam tanda kutip new normal ya? Semoga teman-teman bisa menjalankan dengan protokol kesehatan yang ada saat ini. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga kesehatan, banyak banget nih yang bisa Sobat Muda lakukan dalam menjaga kesehatan. Yang pertama, yang pasti olahraga. Nah, olahraga apa aja sih yang teman-teman Sobat Muda bisa lakukan? Ada lari, yoga, workout di rumah, atau bersepeda, atau banyak lagi yang bisa Sobat lakukan untuk berolahraga. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga lagi nih, teman-teman pasti tahu dong ya, sepak bola, olahraga yang terkenal di seluruh dunia itu. Nah, pada saat ini sedang berlangsung nih Liga Inggris di musim ini, dan kemarin 25 Juni itu Liverpool menang telak 4-0 dari Crystal Palace. Nah, kemenangan itu juga membawa Liverpool menjuarai liga ini, Liga musim 2019-2020. Nah, tapi menurut Sobat Muda, apa sih yang menjadi faktor kemenangan Liverpool kemarin? Apa karena strikernya yang handal-handal, atau karena penjaga gawangnya yang lihai dalam menghalau bola? Lagian kenapa juga sih kita bahas-bahas sepak bola, penjaga gawang, dan yang lain-lainnya itu? Karena tema kita pada hari ini adalah rencana sang penjaga gawang. Mau tahu kelanjutannya? Stay tune di sini bareng GP. Yuk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat. Luar biasa enak. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini kita bersama dengan Pak Pendeta Ivan Dinamika dalam episode di sini bareng GP, Siraman Rohani bareng GP. Nah, Pak, tadi saya di awal sempat membahas tentang pertandingan sepak bola yang Liga Inggris dan kemenangan Liverpool, yang pada akhirnya kemenangan itu membawa Liverpool menjuarai Liga Inggris musim ini setelah penantian 30 tahun. Nah, Bapak suka nonton bola juga nggak Pak? Atau mengikuti Liga Inggris ini? Iya, Liga Inggris itu ya cukup, para pemainnya cukup menegangkan ya, dalam artian bahwa para pemainnya itu agresifnya sangat tinggi sekali ya. Dalam artian bahwa para pemainnya itu ya silih berganti saling menyerang gitu ya. Dan ya sebenarnya sih tim yang saya ungguli memang bukan Liverpool. Oh, bukan. Tim apa tuh Pak? Saya MU. Oh, Bapak MU. Manchester United. Berarti agak menangis sedikit gitu ya Pak? Tapi pernah nggak sih Pak nonton pertandingan sepak bola secara langsung gitu? Pernah juga, tapi sekarang udah nggak pernah. Pasti kalau nonton lalu timnya menang pasti seru banget ya. Nah, sebenarnya ada yang mau saya tanyain nih Pak terkait dengan kemenangan Liverpool ini. Karena di dalam pertandingan itu kan nggak cuma strikernya aja yang maju lalu mencetak gol dan bawa kemenangan gitu. Ada juga faktor-faktor lain seperti penjaga gawang dan pemain-pemain yang lain. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadi dasar untuk mencapai sebuah kemenangan? Ya, kerja sama satu dalam tim itu, semua pemain ya. Jadi dari 11 orang itu ya harus bekerja sama ya, baik penyerang ataupun sebagai back yang ada di depan gawang itu ya, mereka harus bekerja sama, dan penjaga gawangnya juga harus demikian, harus solid untuk bekerja sama gitu. Jadi tidak terlepas juga ya Pak peran-peran yang dimainkan, baik itu penjaga gawang, baru pemain tengah, dan strikernya juga. Ya. Nah, ini berkesinambungan banget nih Pak sama pembacaan kita hari ini, karena temanya adalah rencana sang penjaga gawang. Ya. Nah, tapi untuk masuk ke situ,
sebelumnya saya minta Pak Ivan untuk doa untuk kita memulai membaca. Oke, mari. Kembali kami datang kepada Tuhan untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, hampirilah kehidupan kami dan bimbinglah kami dengan kuasa-Mu agar ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh memahami dan melakukannya serta merenungkannya dalam hidup beriman kami, khususnya sebagai anak-anak gerakan pemuda di Jumat Petra ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sobat muda, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 24 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, kita akan baca secara silih ganti ya Pak, dimulai dari Bapak terlebih dahulu. Kita baca per ayat ya, Ya Pak. secara silih ganti ya. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Ya, nah dari konteks bacaan ini Pak, dengan yang tadi saya bahas di awal, apa sih Pak konteks dari bacaan ini yang Anda disampaikan pada pemuda? Iya, awal dari bacaan ini saja coba kita lihat. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ya, seperti saya jelaskan dalam bahasan saya ini, dalam bahasan khotbah saya ini, di situ dikatakan jangan iri kepada mereka bukan saja karena akhir mereka adalah kebinasaan, tetapi juga karena jalan mereka pun demikian. Jangan berpikir serupa dengan mereka karena hati mereka memikirkan penindasan terhadap orang lain, tetapi itu akan menjadi kehancuran bagi diri mereka sendiri. Ya. Jangan berbicara seperti mereka karena bibir mereka membicarakan bencana. Ya. Jangan iri hati kepada orang jahat. Chris, pernah berjumpa dengan orang-orang jahat gak dalam kehidupan kita? Pasti sih Pak, selalu bersama dengan. Nah, terkadang kita sebagai orang yang baik kita sudah selalu iri hati. Orang bilang ini, kok orang jahat itu hidupnya lebih bahagia ya daripada orang yang baik. Kadang-kadang sempat mikir gitu juga Pak. Itu. Lalu selalu ada katakan, orang yang jahat itu biasanya matinya lama. Ketimbang orang yang baik, matinya cepat. Disayang Tuhan katanya Pak. Ya, seperti itulah. Tapi jujur, soal hidup mati itu di tangan Tuhan. Lalu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi pembacaan kita pada pagi hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat itu, kalau dilihat ayat per ayat itu kan, jangan iri kepada orang jahat, ya. Karena terus yang kedua, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dan seterusnya. Itu artinya kita belajarlah untuk hidup, ya, hidup yang penuh dengan sukacita gitu ya. Dalam arti ya nggak usah irilah ya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan ya. Karena apa yang mereka tabur itu ya yang akan mereka tuai seperti itu kan. Jadi meskipun kita mengetahui gitu ya Pak, kadang-kadang ada orang jahat kok hidupnya enak gitu ya. Tapi itu apa namanya menjadi pelajaran juga kalau ya mungkin jalannya seperti itu ya Pak. Ya. Lalu apa sih Pak yang mau disampaikan makna dari pembacaan kita pada pagi hari ini untuk para kaula muda? Maknanya bagi anak-anak pemuda ya, sebagai anak Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, ya kan? Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama,
dalam kehidupan kita, bahkan terlebih dalam kehidupan orang tua. Bagaimana kita hidup bersama dengan orang tua, ya kan? Nah, orang tua sendiri menjadi contoh buat kita. Ketika dia baik, kita melakukan yang terbaik. Makanya ada orang bilang buah itu tidak jauh jatuh dari tempatnya atau dari pohonnya. Artinya apa? Apa yang dilakukan orang tua yang katakan yang jahat, ya pasti anak pun lambat-lambat pasti ikut melakukan demikian. Tapi sebaliknya, kalau orang tua melakukan yang baik, pasti anak juga akan mengikuti. Ya paling tidak yang baiknya lah yang kita ikuti, yang jahat kita harus apa? Buah. Nah, berarti sebagai orang muda gitu ya Pak, sebagai pemuda, kita memang harus lebih kritis lagi dalam melihat segala sesuatu gitu. Jadi kalau ada orang senang gitu, kita nggak boleh iri. Kalau ada orang melakukan sesuatu lalu mendapatkan sesuatu, kita nggak boleh merasa wah kayaknya dia lebih gimana, dia lebih senang, dia lebih bahagia daripada saya. Nggak kayak gitu ya Pak. Berarti apa sih yang harusnya menjadi pelajaran kita nih Pak dari bacaan hari ini? Kalau saya lihat konteks dari bacaan kita ini yang sesuai dengan Sabda Bidang Pemuda, yang contoh kiparnya siapa yang dari Yunani itu kan. Nah, dia menunjukkan bahwa dia pasti bisa gitu loh. Dalam arti mungkin dia mau dikesampingkan, tidak dipakai gitu kan. Mungkin lewat penampilannya yang buruk, dia kurang baik, tapi dibalik apa yang orang lihat, dia tunjukkan dalam arti bahwa dia pasti bisa untuk berubah lewat penampilannya. Akhirnya kan dia menjadi bintang ketika Piala Dunia waktu Yunani menang di tahun 2004 ya. Kalau kita dalam bahasa kita di konteks dari renungan dari khotbah yang GP yang di Sabda Bidang Pemuda itu, nah dia menjadi seorang pahlawan gitu. Kiper dari Yunani itu. Meskipun tadinya dia dianggap tidak dipakai, tidak berguna. Ya, mungkin lewat penampilan yang sebelumnya lewat liga-liga Yunani yang ada, tapi dia tunjukkan bahwa dia bisa lebih dari apa yang orang katakan. Dia menunjukkan bahwa orang boleh katakan dia tidak baik, tapi dia harus tunjukkan bahwa itu tidak benar. Dan ini yang harus dilakukan, bahwa dia menunjukkan bahwa dia kiper yang terbaik buat bangsa Yunani sendiri. Dan akhirnya terjadi, Yunani menang dan menjuarai Piala Dunia di tahun 2004. Ya, itu perannya dia. Ya, memang dalam sepak bola itu sebenarnya peran seorang penjaga gawang itu sangat besar sekali. Apalagi yang baik di depan itu kan, itu juga harus sangat berperan supaya gawang itu tidak kebobolan. Jadi kita sebagai pemuda dituntut untuk terus berkembang gitu ya Pak, tanpa mementingkan perasaan-perasaan yang berusaha tadi dari hati dan segala macam gitu. Kalau kita konsisten menunjukkan, maka nanti suatu saat juga pasti akan berbuah manis juga itu seperti contoh tadi. Ya kira-kira seperti itu pemuda, dimana kita di pembacaan pada hari ini poin pentingnya adalah jangan iri hati. Lalu kemudian kita juga harus terus berproses, meskipun mungkin awal-awalnya kita dianggap sebelah mata atau tidak menjadi pemeran utama gitu. Tapi kalau kita terus konsisten melakukan sesuatu dengan baik, maka tentu nanti hasilnya juga akan baik juga. Terima kasih atas obrolannya nih Pak pagi hari ini. Kami minta kesediaan Bapak untuk menutup dalam doa, dan juga sampai bertemu lagi di episode minggu depan. Oke, terima Kalau mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk percakapan lewat rekaman ibadah untuk pemuda, walaupun singkat, tapi kami tahu Tuhan akan menyempurnakan semua yang telah kami percakapan ini, supaya firman yang boleh kami sampaikan ini boleh dipahami oleh gerakan pemuda dalam kehidupan mereka.
bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu kau berkatilah para pengurus dan pemuda baik di tingkat jemaat maupun di pelayanan, Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi mereka, untuk mereka melakukannya hanya untuk kamu dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ketika kami akan kembali ke dalam kehidupan orang tua dan keluarga rumah tangga kami. Tuhan tibakan dengan selamat, sukacita dan sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sampai bertemu kembali para pemuda di episode berikutnya dalam Sini Bareng GP, Siraman Rohani Bareng GP. Jaga selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Sobat Muda, sudah lihat kan keseruan di Sini Bareng GP bareng Pak Pendeta Ivan Dinamika tadi? Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan komen di kolom komentarnya nanti ya. Nah, untuk episode berikutnya, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dah.